Nanti video ini akan Ibu masukkan ke Moodle untuk bisa kalian ulangi lagi ya, supaya bisa lebih paham terhadap materinya gitu. Nah, ini 2 minggu yang lalu itu kita sudah belajar tentang turunan fungsi ya. Nih, fx, gx, hx semuanya atau hz ini kan kelihatan bahwa variabelnya adalah x gitu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tidak semua itu atau tidak harus selalu variabel itu berupa huruf x ya. Iya. Nah, itu yang harus diketahui karena nanti ketemu z, misalnya ketemu h, variabelnya bisa saja ya. Nah, perlu diingat bahwa variabel itu apa? Karena dalam satu permasalahan sehari-hari, misalnya kalian di bengkel ataupun di mata kuliah lain tidak dikatakan variabelnya apa itu. Kalian sendiri yang menentukan mana yang menjadi variabelnya. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu, kenal dulu variabel itu yang seperti apa. Variabel itu yang gimana? Apa nama variabel itu, maknanya apa? Hah? Variabel itu adalah apa? Gustian, coba Gustian, variabel itu apa Pak Gustian? Ini hal simpel tapi mendasar ya. Apa? Jenis apa Gustian? Variabel itu adalah apa? Pakai bahasa kamu sendiri aja, nggak usah terlalu kaku. Bu, variabel itu misalnya dalam satu fungsi kalau yang kayak gini Bu. Nah, kalian bisa menyebutkan definisinya dengan bahasa kalian sendiri saja yang Ibu butuhkan gitu. Artinya kalian paham ketika kalian sudah bisa mengutarakan maksud atau definisi sesuatu dalam lambang matematika itu gitu dengan bahasa kalian sendiri dan tepat gitu ya. Atau coba Muhammad Nur Fahrezi tuh. Nah, daripada dia kaca-kaca sendiri kan di kameranya. Muhammad Nur Fahrezi. Variabel itu apa sih? Variabel itu apa? Apa? Itu kata Nur Fahrezi. Ada lain pendapat yang lain mungkin? Masa Ibu tunjuk? Nggak ada kesadaran sendiri. Ini ya, yang dimatikan videonya, Ibu keluarkan dari Zoom. Dengar ya? Silakan. Kalau Mama nggak mau kuliah, boleh Ibu keluarin dari Zoom. Supaya nggak terlalu penuh Zoom kita rame nih. Ibu kan memperhatikan ya, sambil ngajar Ibu perhatiin. Ada yang lagi berkaca, ada yang pegang-pegang dagu, kan gatel mungkin kan. Tuh. Ebi Prasetyo mungkin nggak mau kuliah hari ini, Ebi nggak mau kuliah hari ini. Nggak. Ini sekarang Ibu tanya dulu, kamu mau kuliah nggak Ebi? Mau kuliah Ebi? Nah oke. Sudah Ibu tawarkan ya. Kamu mau kuliah atau enggak? Kalau mau ya udah. Tolong sekian. Oke. Variabel, Falahyuda apa? Falahyuda variabel itu apa? Sabta Palwaguna ini telat ya. Lambat kamu ya. Sabta 30 menit. Mana orangnya Sabta? Kemana aja kamu Sabta? Baru bangun, nggak sholat subuh kamu nih ya. Macam mana nih calon imam? Jangan ada yang mau nih kalau nggak mau sholat ya. Iya ini. Yuda Febrian, Rido, An-Nazar, Ibu ingetin sekali lagi ya. Bisa mendengar suara Ibu dengan baik? Bisa, dengar baik-baik ya. Silakan aktifkan videonya. Kalau tidak diaktifkan, Ibu keluarkan dari Zoom. Setuju? Setuju? Oke, ini Falahyuda Kasanova ya. Kenapa memang sih kalian? Ya kenapa dimatiin videonya? Dengar nggak? Hidup tadi kamu matiin. Oke, udah. Udah ya, dengar ya semuanya ya.
Yang dimatiin kita kick aja. Ini terlalu rame ya. Oke, variabel itu apa? Peubah yang nilainya bisa berubah. Bisa kita substitusi, mau x-nya jadi 1 boleh, x-nya 2, x-nya 3, misal dalam satu fungsi. Misalnya coba sebutin Ibu rumus apa misalnya, gerak benda jatuh bebas apa rumusnya? Udah belajar fisika belum nih? Halo? Ada nggak nih yang kuliah 2 PCMB nih? Kalau cuma diem-diem aja, enak tidur. Coba sebutin Ibu salah satu rumus fisika tentang gerak benda jatuh bebas tuh, boleh coba. Ada yang bisa? Belajar nggak fisika ini? Nggak belajar ya? Nggak ada mata kuliah fisika kalian? Nggak ada? Nggak ada? Nah, coba Ibu kasih ini ya, misalnya. Mana pulpennya? Oke, misalnya H sama dengan setengah G T pangkat 2. Misal ini fungsi apa nih? H ini apa? Oke, G ini apa? G ini apa? Oke, T ini apa? Waktu. Oke, sudah tahu sekarang. Yang menjadi variabel yang mana, yang jadi konstanta yang mana, yang koefisien yang mana. Jadi ketika kalian dikasih satu formula gitu, kalian sudah tahu variabelnya yang mana, maka kalian akan tepat menurunkan fungsinya. Bahaya nanti kalau konstantanya yang kalian turunkan atau koefisiennya. Nah, sekarang yang jadi variabel yang mana? Yang bisa nilainya kita ubah-ubah tuh. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Yang mana? G apa T? G apa T? Oke, ada yang jawab. Ibu tulis aja yang kalian jawab ya. Ada yang jawab G, ada yang T. G ini apa tadi kata kalian? Nah, sekarang Ibu tanya, gravitasi itu berubah-ubah nggak nilainya? Sesuka kalian? Enggak, karena dia tidak berubah, dia konstan. Konstan ya, tidak berubah. Berarti ini variabel bukan? Bukan variabel gravitasi, dia konstanta karena nilainya sudah tetap ketetapan gitu. Tidak bisa kalian ganti dengan 1, dengan 2, dengan 3 ya. Nah, yang menjadi variabel sekarang yang mana? Yang T. Nah, ini yang dijadikan sebagai variabel. Nah, paham? Pertama harus tahu dulu yang menjadi variabel yang mana. Supaya nanti coba Ibu mau kalian turunin fungsi ini. Fungsi H ya. Tinggian ini diperoleh dari setengah GT pangkat 2. Nah, turunan pertamanya bisa kita lambangkan dengan apa? H aksen atau D apa? Nah, mana ada fx-nya mana? Ada nggak fx-nya di sini? Nggak ada. Berarti D apa? D apa? Mana? FH-nya mana, Nak? Nggak ada FH di sini. DH aja, DH per D. Yang bawah X-nya mana, Nak? Ada nggak di sini X? Iya, bawahnya ini tergantung variabel yang diturunkan. Oke, kita bisa menuliskan atau lambang dari turunannya H aksen atau DH per D
dt. Nah, turunannya berapa? Coba turunannya berapa? Silahkan tentukan. Kan biasa kalian menurunkan fungsi ya biasa-biasa aja yang ada x ya. Sekarang kita coba pakai formula-formula yang memang ada gitu di dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu kan, atau dalam aplikasinya di mata kuliah lainnya gitu. Nah, turunan dari setengah GT kuadrat apa? Yang sederhana dulu. Apa? GT. Kenapa bisa GT? Sekarang lihat pangkatnya di mana kemana? Pangkatnya kita tendang ke depan ya. Oke. 2 dikali setengah. G-nya hilang nggak? Tidak, dia tetap G. Terus T 2 dikurang 1 ya. Oke. Jadinya 2 dikali setengah. 2 dikali setengah 1 tinggal G T. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Kalau turunan kedua, turunan dari GT, turunan dari GT, ayo, tuh kenapa 1? G, ya, kenapa G? Ini kan G ini kan ketetapan yang konstanta. Nah, bisa aja dia berapa? Misalnya 9,8 atau 10 kan? Nah, ini kita lambangkan dengan G. Seperti itu ya. Paham? Kita coba cari yang lain nih formulanya biar bisa. Nah, ini. Kita pakai formula GLBB misalnya, diketahui H sama dengan H0 ditambah V0T VOT ya, dikurang setengah GT kuadrat. Aduh, warnanya kurang jelas ya. Nih. Sekarang kalian tentukan dulu variabelnya apa yang bisa diubah-ubah, itu yang mana. Ini apa? H0 ini apa? H0 itu apa sih? Oke. V0 ini apa? Kecepatan awal. T ini apa? Oke. G ini apa? Oke. Yang jadi variabel yang mana? Variabel yang bisa diubah-ubah. H0-nya berubah-ubah nggak? Bentar. H0-nya berubah-ubah nggak? Enggak. H0-nya sudah ditetapkan pasti nanti disoalkan. V0-nya juga pasti diketahui kan. Nah, sekarang yang jadi variabel adalah yang T. Artinya apa? Kita akan mencari posisi atau ketinggian suatu benda ya pada waktu-waktu tertentu. Berarti kalau T-nya 1 sekon, H-nya berapa? T-nya 2 sekon, H-nya berapa? Dia akan berubah. Dia bisa berubah ketika T-nya berubah. Berarti yang menjadi variabel adalah T waktunya. Berarti yang akan kita turunkan itu terhadap variabel T ya. Nah, lambangnya apa? H aksen atau DH per iya gitu. Oke, sekarang Ibu tanya turunan H0 ini nanti berupa apa sih? H0 ini dia berupa apa? Berupa huruf kah? Berupa angka kah? Angka turun. Jadi dia ini konstanta ya. Nah, konstanta itu turunannya berapa apa? 0, pintar, 0. Ditambah VOT turunannya VOT, ada variabelnya ya. Berarti turunannya apa? Yakin? VOT ini ya ibarat 5T misalnya. Turunan dari 5T apa? 5. Berarti VOT turunannya
VO. Nah, VO dikurang setengah, ya silakan, setengah GT kuadrat turunannya GT. Pinter, berarti turunan H aksennya itu adalah VO min GT. Bisa ya? Ingat, ketika kalian dikasih satu formula yang harus diturunkan, pertama harus tentukan dulu variabelnya yang mana. Ya. Setelah ketemu variabelnya yang mana, gimana nentuin yang mana yang jadi variabel? Lihat, kira-kira nilai dari fungsi itu akan berubah kalau apanya yang berubah. Nah, itu yang namanya variabel, dia peubah ya. Oke, kita akan lanjutkan ke, kalau ini sudah ya. Kalau yang seperti ini diapakan? Diubah jadi bentuk. Oke. Akar 3 ya. Aduh. Akar 3 dari X pangkat 2, bentuk lainnya apa? X pangkat X. Oke, pintar. Nah, Ibu coba ngingetin aja ya. Yang ini pakai aturan perkalian, ini pakai pembagian ya. Oke, kita akan coba masuk ke turunan fungsi trigonometri. Karena kita tidak cuma ketemu dengan bentuk aljabar, tapi juga nanti akan ketemu ke bentuk-bentuk trigonometri gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Nah, ini yang harus diingat ya. Turunan dari sin apa? Cos. Turunan dari cos min sin. Turunan dari tan secant kuadrat. Nah, menurut kalian ya, ribet nggak sih ngapal kayak gini nih? Kalau karena ibu juga bukan tipe orang yang senang ngapal ya, jadi kayaknya ibu nggak sanggup ngapal kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ingat tanpa harus ngapal? Iya, dipahami kan, di cara memahaminya gimana kita. Oke, Sabta punya ide kayaknya nih. Sabta, kalau cara kamu memahami gimana, Sabta? Kok ya gitu? Tidak jelas ya gitu nih. Harus apa? Apa gimana tuh? Apa? Siapa tadi? Evanita ya? Kenapa Eva? Apa Eva? Kirain ibu mau nanya atau menjawab. Nah, ini yang harus kalian ingat ya nanti ya. Jadi kalian harus banyak latihan ya. Ketika kita banyak latihan itu nanti pasti akan terampil ya. Ngerjain 1 sampai 5 soal mungkin masih lihat catatan gitu. 6 sampai 10 soal itu udah mulai inget gitu. Tanpa kalian ngapal, dia udah inget, ada di simpanan kognitif kalian. Nah, 15 sampai soal ke-20 itu nggak perlu lagi lihat catatan. Kenapa? Karena kalian sudah terbiasa ngerjain soal. Jadi beberapa hal itu sudah tersimpan di dalam memori kalian. Itu kalau enggak banyak latihan ya sudah, berarti seperti itulah nanti hasilnya gitu ya. Nah, enaknya tuh nih, ingetin ini dulu nih, yang paling penting itu 2 ini dulu. Sin itu turunannya cos, kalau cos itu turunannya min sin. Nanti yang lain bisa kita turunkan. Kenapa? Karena tan u itu adalah sin per cos ya. Nah, oke, kita coba nih. Akan ada nih, kita ketemu bentuk umum dari A sin U. A ini apa? Koefisiennya ya. Sin U ini adalah apa? Variabel. Turunannya A-nya tetap, nanti koefisiennya berapa tetap ya. Tetap dikali dengan sin, turunan sin apa?
cos ya, cos yang di dalamnya diturunkan lagi. Nanti ibu kasih contoh biar gampang. Ini adalah gambaran awalnya saja. Misal yang sederhana dulu nih, fx-nya 5 sin x. Turunannya 5 ini sebagai apa sih? Sebagai A ya, kalau dalam sini ya. Ya nggak? U ini X ini sebagai apa? U ya? Halo? Turunannya berarti lihat ini. Apa dulu kita tulis? 5 cos X, oke. Dikali turunan dari X 1. Nah, berarti dia 5 cos X. Oke, coba kalau HZ. Oke, kelihatan ini variabelnya dalam huruf apa? Z ya. Setengah sin 3Z plus 5. Tuh. Gimana itu ya? Setengahnya sebagai apa? Sebagai A ya. 3Z plus 5-nya sebagai U. Coba ibu mau cek dulu nih. Ibu mau yang menjawabnya siapa ya? Firsa deh, Firsa. Oke, Firsa. Kelihatan ya? Oke, Firsa. Ibu punya setengah sin 3Z tambah 5. Turunannya H aksen Z atau DHZ per DZ-nya apa? Firsa? Nih, setengah sin 3Z plus 5. Ini rumusnya nih, Firsa. Turunannya apa, Firsa? HX-nya setengah sin 3Z plus 5. Berarti H aksen Z-nya atau apa? DHZ per DZ-nya apa? Ini lihat nih formulanya nih, lihat nih. Tuh. A-nya apa, Firsa? Setengah. Berarti tulis lagi kan? Setengah. Oke. Turunan dari sin adalah cos. U-nya tetap ditulis. Apa tetap ditulis? Sebagai U adalah 3Z plus 5. Turunan dari 3Z plus 5 tuh dikali lagi ya. Dikali apa? Aduh. Oke, sorry. Nih. 3 ya. Oke, ini susah nih tulisannya nih. Nggak muat ya. Kita hapus dulu yang bawah ya. Lembarnya nih. Atau kita tulis di sini nih. Ada nggak halaman kosong? Nanti dulu. Kita hapus dulu ya. Yang lain perhatikan benar-benar ya. Catatan di atas meja, jangan malas mencatat. Karena kalau belajar matematika cuma ngelihat aja itu ajaib ya. Ibu mau berguru, siapa tahu kan. Soalnya ibu nggak sanggup, mungkin ibu ketemu nih mahasiswa ibu yang sanggup belajar matematika tanpa coret-coret. Ada nggak? Ada nggak yang bisa seperti itu? Lukman ini bisa kayaknya, Lukman Salsabili Sutejo nih kan. Dia ada mukanya tapi nggak bergerak nih. Jangan-jangan keras ya. Lukman masih sadar ya? Masih baik-baik saja? Soalnya videonya keras, kaku kan. Bahaya itu. Kenapa ada masalah bisa kaku itu? Nah, Lukman kaku lagi tuh, tolong ya, ditolong kawannya ya. Tuh, bergerak nggak si Lukmannya? Enggak kan? Aduh, bahaya nih ya.
Ya mungkin karena belajar matematika dia jadi tegang ya, agak susah juga bergeraknya kan. Oke, Lukman aja nih, bantu Ibu Lukman ya. Lukman, Ibu mau minta tolong nih Lukman. Lukman Salsabili Sutejo ini. Oke, daripada tegang kan, daripada nggak gerak-gerak, nanti Ibu dimarah mamanya nih. Oke. Kita coba warnanya warna merah. Oke, nih Lukman, kita punya HZ ya Lukman, fungsinya dalam fungsi H dalam variabel Z yaitu setengah sin 3Z plus berapa tadi? Plus 5 ya. Turunannya bisa kita lambangkan dengan apa? H aksen apa? Z ya. Atau apa? D DH apa? DHZ ya, per D. Oke. Nah, ini setengah ini sebagai apa, Lukman? Sebagai kalau di sini nih. Oke, sebagai koefisien atau A ya. Oke. Yang ininya sebagai apa, Lukman? Sebagai U-nya ya. Ya, variabelnya U-nya kalau di sini ya. Oke. Nah, turunannya ketika diketahui A sin U, maka turunannya dapat diperoleh dengan A, karena turunan sin adalah cos U tetap, baru turunkan lagi nih, dia berantai ya. Nah, sekarang kita turunin nih. Turunan dari setengah sin 3Z plus 5 apa, Lukman? Itu, lihat formulanya. 1 per, oke bentar, 1/2. Terus kenapa dia cos? Karena itu yang gue butuhkan tuh, jawaban yang masuk akal ya. Kenapa dia jadi cos? Karena turunan dari sin adalah cos gitu ya. Jangan kenapa cos? Karena dari sononya, bukan, enggak itu ya, enggak matching. Setengah cos apa? Cos apa? Iya apa? U-nya apa? Oke, 3Z plus 5, betul. Terus udah selesai belum? Nggak tahu, Bu. Apa? Oke, coba Ibu jelasin lagi ya. Ketika kita ada fungsi fx, bentuk umumnya adalah a x pangkat n gitu ya. A ini koefisien, x ini variabel, dan n adalah pangkatnya, maka turunannya ini tuh dapat turunan ini dari limit ya. Seharusnya ini semester kemarin sudah dipelajari nih limitnya, tapi Ibu langsung menggunakan formulanya saja, rumusnya ya Lukman ya. Pangkatnya dilempar ke depan tuh, n ya dikali a ya, x pangkatnya dikurang 1. Contoh misalnya yang akan kita turunkan yang sederhana dulu, 3x pangkat 5. Pangkatnya yang mana? 5 kita lempar ke depan ya, berapa? Jadi 5 dikali 3 ya, x 5-nya dikurang 1. Iya, 5 dikali 3 berapa? 15, x pangkat 4. Oke, bisa seperti itu. Nah, sekarang yang ini coba. Misalnya iya sudah hasil turunannya. Nah, coba kayak gini, 3x saja nih Lukman. Ini sebenarnya, ini koefisiennya apa?
Yang oke, 3 variabelnya X, pangkatnya iya betul. Nah, pangkatnya kita lemparin ke depan. Oke, 1 dikali 3 X, satunya dikurang 1. Oke, 1 dikali 3 ya. Nah, sekarang Ibu jelasin nih. 1 dikali 3 berapa? 3 kan? Nah, X pangkat 1 dikurang 1 berapa? 0. X pangkat 0 itu berapa sih? 1. Berapapun bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1, kecuali ada yang enggak ya, ada yang tidak ya. Semua bilangan ketika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 kecuali 0 pangkat 0. Dia tidak sama dengan 1, sama kayak 0 dibagi 0. 0 dibagi 0 itu tak tentu, sama 0 pangkat 0 juga tak tentu. Oke? Bisa ya kita kembali Lukman ya. Nih, turunan dari 3Z plus 5 berarti 3 kan? Karena Z-nya pangkat 0 nanti. Oke, kita majuin nih ke depan. Nah, kita udah dapat setengah cos 3Z plus 5 dikali 3. Nah, kita deketin nih yang angka sama angka atau koefisien sama koefisien 3-nya. Kita deketin ya. Majuin ke depan. Jadi 3 dikali setengah berapa? 3 dikali setengah berapa? Iya, lebih cantik 3/2 ya. Oke, 3/2 cos 3Z plus 5. Udah, ini adalah turunannya. Tuh. Makanya penting ketika menyelesaikan suatu permasalahan secara matematis ya, kita langsung tulis nih lambangnya nih. HZ-nya apa? H aksen Z-nya langsung ya. Berarti ada apa? Ya, kenapa? Iya boleh, nggak apa-apa, digabung aja ya. Ya nggak apa-apa ya digabung, yang penting ikut. Nah sekarang ini yang ini bisa dipahami yang halaman ini saya. Sekarang yang ini tuh, kita punya fungsi fx terdiri atas beberapa bentuk trigonometri. Sin x ditambah cos x ditambah tan x. Kita cari satu-satu karena dia satu koefisiennya ya. Dan di sini koefisiennya 1, x-nya juga 1. Berarti enak, langsung aja sin x turunannya adalah cos x. Cos x turunannya apa tadi? Min sin min. Ingat ya, negatifnya jangan ketinggalan. Tan x turunannya secant kuadrat x. Lihat lagi sini. Nanti di jurnal harian silakan ditulis lagi nih ya. Oke? Nah, ada lagi nih soal. Kita kerjain sama-sama. Sin 2x ditambah 4 cos akar x. Kalau nggak bisa langsung silakan kerjakan satu-satu. Kerjain ini dulu, baru nanti kita kerjakan yang keduanya ya. Nah, langsung ingat ya, ngerjain matematika harus sistematis. Turunannya kita tulis apa lambangnya? F aksen X atau apa? D nggak ada H-nya. DF apa? DF X, nggak ada X aksennya. Baru per D. Oke, kita turunin yang satu dulu ya. Ibu tulis di sini. Kita pisahin ya. Sin 2X turunannya apa? Sekarang Ibu lihat nih. Koefisien depannya berapa sih? Koefisien depan yang ini. Tuh, yang ini. Tuh ada nggak?
berapa jadi itu? 1 ya, 1 ya, 1. Terus sin 2x berarti turunannya kita tetap tulis aja dulu 1 ya. Turunan dari sin apa? Cos. Cos apa jadi? Cos apa di sini? Ya, tulis dulu ini cos 2x ya. Baru nanti dikali dengan turunan dari 2x yaitu 2. Kumpulin yang angka sama angka ke depan. 1 dikali 2 jadi cos 2x. Selesai yang ini. Tinggal kita masukin nanti ke sini ya. 2 cos 2x. Lanjutin yang kedua nih. Fx-nya adalah 4 cos akar x. Kalau ada bentuk akar kayak gini, kita ubah aja ke dalam bentuk pangkat yang pecahan biar gampang ya. 4 cos akar x itu x pangkat berapa? Oke, pintar. X pangkat setengah ya. Nah, turunannya apa? Koefisiennya apa ini? Koefisiennya 4, betul. Berarti 4-nya kita tulis ya. Turunan dari cos. Turunan dari cos. Oke. Min sin x pangkat setengah tetap ya. Nah, turunan dari x pangkat setengah. Kalau bingung kita pindahin ke sini ya. X pangkat setengah ini turunannya apa? Apa turunannya? Setengahnya ke depan ya. Setengah x pangkat. Oke, setengah dikurangin 1. Nah, kalau bingung cepet-cepet nggak apa-apa, lambat-lambat asal selamat ya. Setengah x, setengah dikurang 1. Oke, pintar. Nah, kalau nulis yang kayak gini nih jadinya kayak gimana nih? Kita kembaliin ya ke dalam bentuk akar, tapi nggak apa-apa, kita tulis dulu kayak gini ya. Bentar, kita tulis 4 min sin x pangkat setengah, oke, dikali setengah x pangkat min setengah. Benar kan? Benar? Apa itu? Suara siapa tuh? Oke, sekarang kita selesai nih. Ini kan perkalian ya. Minnya boleh nggak ke depan? Negatif bisa kita pindahin ke depan. Oke, boleh. Aduh, apa nih? Dikurang atau min ya. 4 sin x pangkat setengah itu kita balikin lagi ke bentuk awalnya, yaitu akar x ya dikali. Nah, setengah x pangkat min setengah. Waduh, bagaimana ini ya? Coba. Setengah x pangkat min setengah. Kalau pangkat negatif itu kayak gimana? Kalau pangkat negatif itu dia jadi di bawah. Jadi setengahnya tetap ya. X pangkat setengah itu jadinya, kalau mau bertahap boleh, X pangkat setengah itu jadi X atau gimana? Ayo coba. Ibu tunggu dulu jawabannya. Siapa tahu ada yang masih ingat. X pangkat setengah min kalau X pangkat setengah akar X, tapi kalau X pangkat min setengah itu jadi 1 per jadi 1 per ya 2 akar, pinter. Oke, 1 per 2 akar X. Nah, boleh nggak nih ini kita sederhanakan, boleh nggak? Min 4-nya kita kalikan dengan 1/2. Kan sama-sama angka kan? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Sebenarnya kan tulisannya kayak gini nih. Min 4 ya. Sin akar X sama kayak setengah dikali 1 per akar X. Boleh nggak ini kita deketin tuh? Yang sama-sama angka. Boleh nggak?
Boleh, boleh. Nah, min 4 dikali setengah apa? Berapa? Min 2 berarti ya. Min 2 sin akar X dikali seperakar X. Nah, sekarang boleh nggak yang ininya dicoret? Ayo, boleh nggak? Sekarang kalau dicoret jadinya apa? Tinggal min 2 sin. Sedangkan trigonometri itu harus ada variabel untuk masukin sudut-sudutnya. Kalau dicoret, coba lihat kita coret ya. Ibu ikutin nih. Kalian mau coret boleh. Kita coret dulu biar tahu, biar kalian paham. Kalau kita coret, set, jadinya min 2 sin. Aneh nggak nih? Aneh nggak tuh? Min 2 sin. Aneh. Nggak ada yang bisa dimasukin ya. Berarti nggak boleh ya. Hati-hati ya coret-coretnya ya. Jangan sembarang coret ya. Yang boleh disederhanakan silakan disederhanakan ya. Tapi yang nggak boleh jangan. Nah, berarti apa? Dia jadi ini Bu, selesai Ibu lanjutin di sini ya. Ini kan tadi yang ini ya. Yang 4 cos akar X itu yang mana? Min 2 sin akar X per akar bisa? Wih, pinter nih baru. Seneng nih. Nah, bisa disederhanakan lagi nih. Nih, boleh dipindahin nih. Boleh dipindahin ke depan ya. Boleh. Jadi 2 cos 2x min ini posisinya ada. Nih, yang ini boleh kayak gini atau min 2 per akar X dikali sin akar X. Nanti Bu mau kalian coba selesain ini dengan cara kalian sendiri di jurnal, dikerjain lagi ya. Jangan ini yang dicatat, nggak mau. Pokoknya harus jelas ya. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan? Bisa dilanjutkan? Kita lanjutin dulu ya. Nah, ini fx sama dengan 5 sin x pangkat 2 ditambah 2x. A-nya 5, U-nya x kuadrat plus 2x. Ibu maunya Casanova. Falahyuda nih hobi ngamatiin itu ya. Nanti Ibu kick dia nangis nih. Falahyuda nih. Susah benar dibilangin ya kamu nih. Falahyuda agak bebel kayaknya nih. Mau ke WC ya udah. Casanova deh. Oke, Casanova. Kita coba selesaiin yang ini Casanova. Fx sama dengan 5 sin x pangkat 2 plus 2x. Kita akan menentukan turunannya. Oke. Nah, turunannya adalah f aksen x atau apa? d f x per dx. Casanova ini mana suaranya? Turunannya apa Casanova? Oke, silakan Casanova. Ibu kasih kesempatan. Casanova? Ada orangnya? Silakan. Oke, silakan mikir dulu. 5 sin x pangkat 2 plus 2x. Mana nih kata Casanova? Ayo Casanova, waktu. Tadi dengar nggak? Mendengar atau tidak? Mendengar atau tidak? Oke, sekarang Ibu bantu ya. Silakan diperhatikan benar-benar Casanova.
5 sin X pangkat 2 plus 2X ini sebagai apa? Sebagai koefisien. Ininya sebagai U-nya. Kalau diketahui A sin U, maka turunannya adalah A cos U. Nah, turunan dari sin apa, Kasanova? Nah, kan? Kamu ini nggak denger, Kasanova. Iya kan? Nggak denger kan? Ada perbedaan antara orang yang tidak memperhatikan dengan tidak mengerti. Ada beda antara orang yang tidak memperhatikan dan tidak mengerti, Kasanova. Kalau tidak mendengar, itu tidak ada informasi yang nyangkut di otaknya. Tapi kalau dia tidak mengerti, akan ada informasi yang mungkin kurang tepat. Nah, ini kan sama sekali enggak nyambung. Turunan dari sin masa setengah. Kita sudah ulang berkali-kali tadi. Silakan Kasanova ya, kamu itu sudah besar ya. Silakan diperhatikan. Ya Kasanova ya. Ya. Sekarang Ibu minta tolong Ridwan nih bantu Kasanova. Ridwan. Ada yang namanya Ridwan? Itu kenapa Ridwan cuma nyengul jambulnya aja? Oh panas. Kenapa panas? Oh awas kamu meledak nanti. Iya. Iya kan? Meledak. Nanti hati-hati ya. Anelia mana orangnya? Yang namanya Anelia. Oke. Malah Yuda nih hilang tadi tiba-tiba udah di planet ya. Di luar angkasa. Oke, Ibu mau siapa ya? Ibu mau Kasanova mau minta tolong ke siapa nih? Ponepren. Oke, Yuda tuh. Dia mau Yuda. Yuda nih sohibnya Kasanova. Oke, Yuda. Turunannya apa? Turunan 5 sin X pangkat 2 plus 2X apa? Apa? Apalagi yang kita tulis duluan apa di sini? Dari mana dapat X-nya nih? Masya Allah. Sudah semester 3, masih saya nggak tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Nggak nyambung gitu ya. Yang lain Ibu males nih ngabisin waktu ya. Coba yang lain. Ibu maunya siapa? Ibu tawarin ya. Yang mau jawab siapa? Ada yang mau jawab? Nggak ada yang mau jawab nih ya. Oke Pirsa, boleh Pirsa. Pirsa nih bantu temennya nih. Oke silakan Pirsa. A-nya 5 Pirsa. Berarti kita tulis apa dulu? Diperhatikan ya. Siapa tadi? Yuda, Kasanova. Ya. Setelah ini Ibu minta kalian ya. Perhatikan benar-benar. Oke silakan Pirsa. Kita tulis apa dulu Pirsa? Apa? 5 turunan dari sin cos apa? Tulis dulu nih. Oke, X kuadrat plus 2X tuh kurung ya. Setelah itu dikali. Oke. Plus 2. Oke. Ya. Ini yang ada trigonometrinya, yang ini enggak ada. Kita satukan ya. Berarti 5 kita deketin sama 2X plus 2. Yang ada turunan yang ini, yang ada trigonometrinya yang ini.
kita pisahin. Berarti ini bisa diselesaikan 5 dikali 2x 10x 5 dikali 2 10. Ini tetap nih cos x pangkat 2 plus 2x. Yakin? Kita cek dulu. Tuh, bisa kayak gini, bisa gini, sama aja ya. Gimana? Siapa nama Casanova sama Yuda? Paham? Waduh, ngeri ya. Mulai dipahami. Gaya benar diplomatis ya jawaban. Oke, sekarang Ibu minta si Casanova tadi. Casanova yang ada akar-akarnya ini lebih cantik, lebih cakep, lebih ganteng ya. Oke, fx sama dengan akar cos 3x. Kalau ketemu akar kayak gini, supaya tidak membingungkan, kita ubah ke dalam bentuk apa? Perpangkatan. Kalau akar itu berarti cos 3x pangkat berapa sih? Casanova pangkat berapa? Kalau akar-akar. Nih. Ini dulu akar x ini adalah x pangkat berapa? Pangkat setengah. Nah, dengar ya. Kalau ada akar kayak gini, dia bisa kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan dengan pangkatnya bentuk pecahan. Setengah. Kenapa setengah? Karena x ini pangkatnya 1, di luarnya pangkatnya 2. Tapi kalau x pangkat nih, misalnya kayak gini, jadinya apa? X-nya tulis di sini, atasnya tulis berapa? 3. Iya, kalau akar-akar kayak gini, kalau nggak ditulis bilangan pokoknya, dia sebenarnya 2. Tapi kalau 2 dia nggak perlu ditulis. Tapi kita harus tahu bahwa itu sebenarnya 2. Berarti ini cos 3x pangkat 1/2. Oke, nah sekarang lihat. Ini lebih ke aturan rantai ya, jadi kita sudah dapat semuanya, perhatikan dengan baik. Fx kita adalah sudah kita ubah menjadi cos 3x pangkat setengah. Aduh, posisinya ini pangkat setengah. Nah, ada yang punya ide mungkin menurunkannya, diapain dulu? Ini berantai ya. Kenapa Ibu katakan berantai? Karena kita turunin dulu ke dalam bentuk AX pangkat N seperti biasa, karena dia perpangkatan. Setelah itu baru kita turunin lagi dalamnya tuh. Siapa yang mungkin ada ide? Ibu kasih kesempatan dulu yang mau menambah nilai untuk keaktifannya. Ada? Yang batuk tuh ya, Ibu kasih kesempatan. Siapa yang batuk tadi? Mungkin sebenarnya mau tapi malu-malunya. Ya. Siapa? Ada nggak yang mau? Ayo. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada? Ada nggak? Ini ada nggak jawabannya? Tuh ada. Nih, Ibu kasih kesempatan sebentar ya. Nah. Ayo. Ada yang sudah bisa menangkap? Ibu kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang bisa? Ibu kasih kesempatan tuh, dikasih 2 pos tuh. Ada yang mau nambah nilai keaktifannya mungkin? Ada nggak? Oke, boleh Falah coba. Gimana Falah? Kamu
F aksen dulu ya. Oke. Setengahnya ngapain? Pangkatnya diapain? Diapain? Dilempar ke depan ya, setengah. Terus cos 3x. Oke, sampai sini dulu bentar ya. Ini adalah aturan turunan yang seperti ini ya. Yang biasa ya, kayak misalnya kita ketemu x pangkat 5 berarti 5x pangkat 4. Terus setelah itu baru kita turunkan dalamnya. Apa? Cos jadi apa? Min sin terus 3x terus min 1 di sini. Oh, min 1 ini ya. Oke, Ibu tulis. Oke, terus sudah selesai belum? Belum, apa lagi? Gak apa-apa, coba dulu. Masa takut-takut. Diapain tuh? Mana yang bisa kita selesaikan? Kalau tidak ada lagi, gak apa-apa dalam bentuk itu. Nggak tahu Ibu baru nulis apa yang kamu ucapkan dulu. Udah sampai sini? Oke, ini adalah jawaban Falahyuda nih. Ada yang berpendapat lain sebelum kita cek? Eva, boleh Eva. Silakan Eva. Kita coba yang Eva. F aksen Eva. Jadi ke tengah. Cos 3x. Terus dikali min sin 3x tutup kurung nggak? Oke, terus udah selesai belum? Tiganya oke, min 3/2 cos 3x nya pangkat berapa nih? Setengah kurang 1 min setengah ya. Oke, dikali min sin 3x ya. Terus mau diubah lagi bentuknya. Minnya masih min nggak? Minnya masih min nggak? Kan udah kamu majuin ke depan. Ya udah nggak ya. Oke, sekarang Ibu tulis di sini deh ya. Min 3/2 min 3/2 kalau cos 3x pangkat min setengah jadinya dia kemana? Kalau cos 3x pangkat min setengah dia di atas apa di bawah? Iya betul. Kalau pangkat setengah dia dalam bentuk apa? Oke, cos 3x yang sin 3x nya di atas gitu ya. Oke, ini jawaban si Eva. Ada yang lain sebelum kita cocokkan? Apa cukup 2 ini dulu? Kita cek dulu ya. Nah, tuh. Siapa yang betul? Oke, tepuk tangan untuk Eva. Keren. Yang lain coba perhatikan ya.
Ya tidak apa-apa, Falayudas juga jauh lebih baik dari yang lainnya karena dia sudah berusaha untuk menyampaikan idenya daripada diam kan. Kalau diam itu lebih berbahaya tuh, maut kata orang tuh ya. Diam ini maut, hati-hati itu. Nah, sekarang lihat ya, kita sudah mengubah dalam bentuk ini, gue bahas lagi. Setengahnya kita lemparkan ke depan, setengah, ditulis lagi cos 3x, pangkatnya dikurangin 1, dikali turunan dari cos adalah min sin 3x tetap. 3 ini dapatnya dari mana? Turunan dari 3x. Setelah itu baru kita deketin nih. 3 deketin sama setengah jadi 3/2. Tulis lagi 3 cos 3x setengah dikurang 1 itu min setengah. Ada yang bingung setengah kurang 1 kenapa jadi min setengah? Enggak ya? Bisa. Oke. Min sin 3x. Ini kan ganggu nih yang min-min ini. Minnya taruh aja ke depan. Tuh, min 3/2. Karena dia pangkatnya negatif, posisinya di bawah. Karena dia pangkatnya setengah, bentuknya lari ke bentuk akar gitu. Nah, ya kalau seandainya dia misalnya ya, jawabannya misalnya 3/2 cos 3x pangkat setengah dikali sin 3x misal ya. Misalnya ini nggak usah dibawa, berarti 3/2 karena dia tidak ada negatif, dia positif, posisinya di atas, dikali cos 3x dikali lagi dengan sin 3x. Paham? Nanti kalau lupa ya videonya ibu rekam ini ya, kebetulan pembelajaran kita ibu rekam, nanti ibu upload ke Moodle, silakan dibaca-baca lagi untuk bikin jurnal harian sama tugasnya nanti. Nah ini nanti masukkan ke jurnal harian. Tugasnya nih mana, belum keburu nggak nih ya? Nanti aja yang ini aturan rantai. Kita minggu ini 1 pertemuan cuma ya. Silakan nanti dikasih tahu ibu ya. Nanti kalau sempat kita coba yang itu, yang aturan rantai. Ibu mau kasih tahu. Ini nanti di jurnal harian kalian tuliskan turunan-turunan dari trigonometri yang sin jadi apa, cos jadi apa, tan jadi apa gitu ya. Terus coba ini selesaikan ini di jurnal harian. Nanti ibu minta ngumpulinnya jam 12 malam juga nih. Jurnal sama tugas ya. Tugasnya adalah tuh yang mana ya? Yang ini satu, yang ada trigononya dah aja. Ini 2, 3, aduh ketinggalan. Ibu kasih kisi-kisinya nih. Nomor 3 nggak ada masalah ya. Coba lihat ya. Lihat ibu kasih kisi-kisinya, ini untuk kerjaan yang di tugasnya. Kalau ada bentuk Y sama dengan sin pangkat 3x itu sama dengan sin x dipangkatin 3 ya. Ketika sudah dalam bentuk ini kita akan lebih gampang menurunkannya. Paham? Nomor 3 bisa? Halo? Halo? Bisa ya? Karena kalau sin pangkat 3x agak bingung menurunkannya ya. Nah, kita harus cari bentuk lainnya. Bentuk lain dari sin pangkat 3x adalah sin x-nya dipangkatin 3. Ini nomor 3-nya. Nomor 4. Tuh. Lihat. Berarti ininya di mana? Sama dengan apa? Cos 4x kuadrat min x dikurungin gede dipangkatin 4. Bisa ya? Biasa itu. Yang nomor 6 ini pakai aturan perkalian. Kenapa? Karena ada 2 sin x dan tan x kuadrat plus 1. Ini nanti sebagai u, ini sebagai
V. Gimana sih turunan bentuk perkalian? Nanti cari U aksennya, cari V aksennya. Ada yang masih ingat rumusnya? U aksen V ditambah. Nah, pinter. Bisa ya? Nomor yang ini nggak ada masalah nih ya. Nah, yang ini coba. Pi, lihat ibu tanya, variabelnya yang mana? Variabelnya yang X. Pi itu sebagai apa? Pi itu sebagai apa? Konstanta. Hati-hati ya nanti nuruninnya. Berarti ini bisa kita ubah dalam bentuk apa? Itu ada kuadratnya, berarti cos dari px besarin kurungnya, baru nanti di kuadratin. Silakan dicoba sendiri-sendiri dulu ya. Jangan langsung nanya ke temen. Kalau seandainya memang sudah nggak bisa lagi, diskusi dengan teman, bukan minta jawaban teman. Karena di semester kemarin banyak sekali yang ibu temukan itu jawabannya sama persis. Menurut ibu itu benar-benar enggak elegan untuk seorang mahasiswa ya. Oke, 5 menit ini ibu mau cek dulu kehadirannya, siapa tahu ada yang hilang. Ya, silakan didengar baik-baik. Agustino ada? Oke, Hasbi. Ada Randu. Randu Arya Ramadan. Kasanova. Ila. WC ya. Kita tunggu dulu. Terus Tommy Firdaus. Evanita Cahyani. Eva. Ada Eva enggak? Evanita Cahyani. Kemana orangnya? Mana ya Eva ya? Mana sih? Oh, jaringannya. Itu sekosan ya? Muhammad Lukman Salsabili Sitejo.